Berada di Lovina, Bali, selain mengunjungi beragam kafe, wajib tak melewatkan yang satu ini, mengolah coklat. Coklat, telur, dan tepung, semua tinggal dicampur. Tak perlu lama-lama, cokolavanya siap kita santap. Berlibur di Pulau Bali tak melulu tentang olahraga air, apalagi pantai. Namun kita juga bisa mengenal hasil bumi dan menikmati cita rasa Pulau Dewata yang kaya. Apalagi kalau bukan coklat Singaraja. Mencetak coklat menjadi makanan siap saji mungkin banyak orang sudah pernah melihatnya. Tapi kalau mengolah coklat dari buah segar, belum tentu semua orang tahu, termasuk saya. Di Pulau Bali, coklat atau nama latinnya Theobroma cacao dapat tumbuh subur. Tapi hanya di daerah tertentu coklat dapat tumbuh subur, seperti Singaraja dan Tabanan. Dengan ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut dan suhu yang tidak ekstrem panas, coklat bisa tumbuh baik. Salah satu perkebunan kakao di sini adalah BT Cocoa. Untuk di Bali, sementara serangan hama dan penyakit itu masih kurang. Berarti untuk perkembangan tanaman kakao di Bali itu sudah masih bagus. Gitu. Tidak ada yang rusak begitu signifikan, tidak ada. Artinya masih bagus. Terus dari perkembangan kehidupan tanaman itu semenjak kita tanam sampai kita menghasilkan itu sampai 2 tahun. Terus kalau sudah ada tanaman yang sudah tua, kalau kita rehab kembali, kita pakai sambung samping atau sambung pucuk di wiwilan, itu juga tidak terlalu lama jaraknya. Barangkali cuma 9 bulan, sudah dapat mulai menghasilkan. Gitu. Jenis coklat yang banyak ditanam di Bali adalah Forastero, kakao lokal asli Bali. Tanaman kakao yang ditanam juga dibibitkan sendiri di sini. Kakao jenis Forastero disambung pucuk dengan kakao Sulawesi 1. Masa panen kakao 6 bulan sekali, dan Oktober ini termasuk musim panen coklat. Buah coklat yang siap panen warnanya seperti ini. Saat memetik buah kakao seperti ini, kita sisakan 1 cm dari bantalan bunga, karena nantinya di tempat yang sama akan tumbuh bunga yang baru untuk coklat yang baru. Ini, Pak. Kulit buah coklat termasuk keras, jadi untuk membukanya diperlukan alat pemecah. Biji coklat yang dipilih ukurannya besar, berwarna putih, dan masih ada lendirnya. Sama-sama manis ya? Ya, ini adalah salah satu kakao lokal dari Bali. Aroma dan rasanya begitu asam, dan ketika nanti kita sudah pecah, biji-bijinya ini kita bisa fermentasi selama 5-6 hari. Biji-biji kakaonya kita taruh ke dalam bak, tapi usahakan agar plasenta atau yang seperti ini tidak ikut masuk ke dalam karena akan menyebabkan fermentasinya tidak maksimal. Selama proses fermentasi, biji kakao dipindah dari satu kotak ke kotak lainnya. Proses ini menyebabkan terjadinya penyusutan biji kakao. Tujuan fermentasi adalah untuk meningkatkan kualitas biji kakao. Biji yang sudah difermentasi kemudian dikeringkan dengan suhu maksimal 60 derajat Celcius. Dalam proses ini, biji kakao akan susut 70%. Setiap 100 kg biji kakao basah setelah dikeringkan hanya akan menjadi 30 kg saja. Kakao kering siap didistribusikan ke pabrik pengolah yang berada di Jawa, untuk kemudian diolah menjadi pasta, bubuk, atau cocoa liquor yang dikirim hampir ke seluruh dunia. Perjalanan mencari tahu asal mula coklat tak berhenti sampai di sini. Di Cafe Cocoa Ground saya mendapatkan info. Asal mula coklat menjadi barang paling berharga bagi suku Maya dan Aztec, hingga sampai ke Bali dan mulai ditanam pada 1983. Dari sini saya juga tahu bahwa produksi kakao di Indonesia menduduki ranking 3 setelah Pantai Gading dan Ghana.
Jadi Cocoa Ground sendiri itu ingin mengenalkan lebih dekat coklat itu seperti apa. Jadi ya mulai dari proses pengolahan kakao hingga menjadi coklat yang siap untuk dikonsumsi. Kemudian tahu banyak hal tentang bagaimana sejarah perkembangan kakao. Nah, selain menikmati tur di museum, kemudian kebun, agrowisata, dan warehouse kita, pengunjung juga bisa langsung menikmati olahan minuman coklat dan kue-kue coklat yang memang sudah ada di kafenya. Gitu. Menikmati coklat dari kebun sendiri menjadi magnet bagi pengunjung kafe ini. Ini saya pertama kali kesini, tempatnya sih bagus, lumayan, tempatnya cozy, makanan lengkap juga. Dia cocok kan kalau nongkrong. Kalau coklatnya sendiri beda sama coklat-coklat yang lain. Kalau coklat yang lain tuh biasanya lebih terasa susunya. Kalau di sini lebih terasa lebih coklatnya lebih terasa daripada susunya. Coklat tak hanya nikmat disantap, tapi juga bermanfaat untuk kulit. Dengan spa coklat saya akan membuktikannya sendiri. Ini adalah satu-satunya spa coklat di Singaraja. Bahan utama krim pijat serta scrub yang dipakai adalah coklat yang diolah dengan minyak zaitun, sehingga menjadi pasta dark coklat. Walaupun terlihat lezat, coklat yang satu ini tidak dapat dimakan, meski sama-sama mengandung antioksidan dan flavonoid yang berguna meningkatkan elastisitas kulit dan mencegah penuaan. Coklat baik untuk kesehatan tidak hanya saat dikonsumsi, namun juga dapat sebagai bahan untuk perawatan kulit. Tidak hanya menutup pori-pori, namun juga dapat mengencangkan kulit. Francisca Wuri, Akbarani Fuad, melaporkan.